Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Badan Kepegawaian Nasional, ada Bapak Suharmen, Eskom. Silakan Pak. Namo Buddhaya, salam Shalom. Yang kami hormati pimpinan sidang Komisi 10 dan anggota yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan dari Kementerian Lembaga, ada Kementerian Dikbud, Pak Iwan, Kementerian Agama, ada Pak Muhammad Zain dan Pak Ainun, ada Kementerian Keuangan, Pak Made, teman kami, Pak Putut, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Bahri dan Pak Ceko, dan sohib kami Pak Alex dari Kementerian Pan-RB. Mengingat sebagian besar dari data tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, kami cuma ingin melakukan update terkait dengan data yang terakhir, karena data yang disampaikan oleh Pak Iwan kemarin itu posisi 2 hari yang lalu. BKN kemudian melakukan percepatan beberapa hal yang dilakukan, terutama terkait dengan penetapan nomor induk P3K-nya. Mungkin langsung slide 11, oke. Kami ingin kembali sedikit flashback mengenai pelaksanaan seleksi P3K guru ini. Di tahap 1 jumlah peserta yang mengikuti seleksi itu sebanyak 608.877 orang. Dan dari tahap 1 ini yang lulus seleksi itu sebanyak 173.723 orang. Di antaranya ada 14.871 orang itu tidak hadir. Kemudian di tahap 2 yang mengikuti... Datanya berbeda dengan Kemendikbud ya Pak ya? Kenapa Bu? Datanya kok berbeda? Yang mana Bu? Yang tahap pertama kan ada 608. Kemudian tahap kedua 604. Iya. Itu berarti totalnya kan ada 1,2. Ini sebagian dari tahap 1 juga ikut tahap 2, karena di aturannya itu orang yang tidak lulus di tahap 1 itu bisa mengikuti kembali di tahap 2. Tapi totalnya tetap sama dengan totalnya yang dilaporkan. Tetap sama. Baik. Jadi ini dari point of view yang berbeda ya. Betul. Ya, jadi karena kalau yang 418.000 tadi yang tidak lulus di tahap 1 itu dia bisa masuk kembali ikut ujian di tahap kedua. Iya betul. Ya. Jadi yang lulus di tahap kedua adalah 120.137 orang. Sehingga secara keseluruhan yang lulus seleksi itu adalah 293.860-an tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK. Nah, bagaimana detailnya adalah, lanjut slide berikutnya. Ini adalah per kantor wilayah kami, ya, penetapannya dari 173.000 terdistribusi di masing-masing kantor regional. Yang belum terisi di formasi tahap 1 ini atau 2021 itu sebanyak 212.392. Ini yang masih belum terpenuhi dari kuota atau dari formasi sebanyak 506.252 formasi. Lanjut. Bagaimana penetapan ini P3K-nya? Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan posisinya adalah 103.000, sampai dengan kemarin sore, karena datanya bergerak terus Ibu, jadi sampai dengan kemarin sore yang sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya itu sebanyak 108.963 orang. Itu yang sudah ditetapkan, dan kemudian memang ada yang berkasnya tidak lengkap karena ini kemudian kami kembalikan ke masing-masing instansi, dan dari sebanyak itu yang sudah dicetak SK-nya oleh masing-masing instansi di daerah itu sebanyak 26.486 orang itu sudah dicetak SK-nya oleh instansi di daerah. Untuk di tahap kedua, lanjut slide berikutnya, peserta yang ikut lulus tahap kedua yang sudah masuk usulannya itu sebanyak 67.606 orang. Dan yang sudah ditetapkan nomor induknya itu sebanyak 21.066 orang. Dan yang sudah dicetak SK baru 7.406 orang oleh masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaiannya.
Sementara ada beberapa instansi yang sampai saat ini masih belum menyampaikan usulannya. Untuk instansi di tahap 1, ada 66 instansi yang belum menyampaikan usulannya. Mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu belum memasukkan usulan untuk penetapan P3K-nya. Kemudian ada Kabupaten Blitar, Ngawi, Bojonegoro, sampai dengan ke Kota Sorong. Jadi ada 66 instansi yang sudah lulus di tahap 1, tapi sampai sekarang belum menyampaikan usulan untuk penetapan nomor induk P3K-nya. Sementara di tahap kedua, lanjut di slide berikutnya, ini adalah instansi-instansi yang masih belum menyampaikan usulannya, Ibu. Jumlahnya ada sebanyak 184 instansi yang belum menyampaikan usulan kepada kami di Badan Kepegawaian Negara untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Mulai dari Kabupaten Cilacap sampai dengan ada datanya per kabupaten kotanya, sampai dengan yang terakhir itu adalah pemerintah Kota Sorong untuk yang di tahap kedua. Jadi ada Kota Sorong ada 67 yang lulus dan mereka sudah mengisi daftar riwayat hidupnya, tetapi belum diusulkan oleh Kota Sorong. Itu kira-kira Ibu Ketua beberapa hal atau progres setelah yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen GTK yang posisinya per 2 hari yang lalu, sekarang sudah meningkat jumlahnya dibandingkan yang sebelumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami juga akan bagikan informasi mengenai penyerahan SKP3K dari Kementerian Agama Republik Indonesia, lebih tepatnya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan ya. Nah, di sini suratnya dikeluarkan 29, sebenarnya di sini 29 Maret, rekan-rekan ya, bukan 29 Februari. Di sini perihalnya adalah penyerahan SK pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK formasi tahun 2021. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada rekan-rekan yang mampir di channel kami dan bertanya mengenai penyerahan SK P3K di Kementerian Agama. Nah, di sini kita bisa lihat ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Selatan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama nomor P1463 sekian tanggal 28 Maret. Nah, ini ya, yang ditindaklanjuti adalah surat yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret. Perihal seperti tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangkaian penyelesaian proses pengangkatan CPPK formasi tahun 2021, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama akan mengadakan kegiatan penyampaian SK pengangkatan CPPK pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah itu pukul 15.00. Nah, di sini dilakukan menggunakan Zoom rekan-rekan ya. Nah, nanti masalah ID Zoom-nya diinformasikan lebih lanjut, begitupun dengan passcode-nya atau password-nya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon saudara untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan. Pertama, penyampaian SK pengangkatan CPPK pada aula satuan kerja masing-masing. 2. Satuan kerja terkoneksi dengan aplikasi Zoom Virtual Meeting. Ketiga, satuan kerja wajib menggunakan format nama akun sebagai berikut. Nah, formatnya nanti seperti yang dicontohkan. Misalnya Kanwil, Sulsel, garis miring, nama kabupaten atau kota, terus ada garis datar, CPPK. Nah, ini ada contoh lengkapnya, Kanwil, Sulsel, garis miring baru, garis minus ya, garis datar, CPPK. Nah, di sini pakaiannya A. Pria kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna gelap. B. Wanita menyesuaikan. Jadi bagi yang berjilbab ya silahkan berjilbab, yang tidak berjilbab ya pastinya tidak perlu rekan-rekan ya. C. Wajib memakai sepatu tertutup. Selanjutnya, saudara agar mengundang CPPK yang lulus untuk hadir sesuai waktu
waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi rekan-rekan kita itu akan nanti mendapatkan panggilan atau informasi dari instansinya. Seperti itu rekan-rekannya, dari instansinya. Misalnya seperti tadi ini, misalnya Kanwil Sulsel _baru. Jadi dari pemerintah Kota Baru akan memanggil para CPPK yang mendaftar di daerahnya, seperti itu. Selanjutnya, saudara mengundang CPPK yang lulus hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Nah, kita tahu P3K di Kementerian Agama itu tidak seheboh atau viral begitu rekan-rekan ya, dengan pelaksanaan seleksi P3K yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun alhamdulillah untuk 1 April, tepatnya di hari Jumat nanti atau di awal bulan April, rekan-rekan kita yang di Kementerian Agama akan mendapatkan SK pengangkatan menjadi P3K-nya. Inilah informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.